Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya. Ya, kemarahan Presiden Jokowi itu dipertontonkan ke publik seminggu setelah rapat Presiden Jokowi dengan para menteri. Spekulasi bermunculan, para menteri pun jadi sorotan. Bagaimana para menteri menyikapi kejengkelan Presiden Jokowi? Sudah terhubung beberapa menteri Presiden Jokowi, ada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dan ada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyo Kumolo. Selamat malam Pak Cahyo, selamat malam Pak Halim. Malam Mbak. Selamat malam Mbak Nana. Saya ke Pak Cahyo dulu. Pak Cahyo, kaget tidak lihat Presiden Jokowi tiba-tiba kencang begitu di sidang kabinet, Pak? Mencermati gelagat perkembangan dan dinamika pandemi COVID ini agak sedikit terkejut pada saat beliau menyampaikan itu. Satu. Yang kedua, saya tidak berpikir itu mengarah kemana. Walaupun mungkin masing-masing pengamat, masing-masing politisi bisa melihat. Tapi saya melihat ini, dia mengingatkan kita semua. Ibaratnya, kalau tadi Pak Godari mencontohkan tim sepak bola, ini sebuah orkestra, itu beliau adalah dirigennya. Nada dasar lagunya udah jelas, visi, misi Presiden. Tapi masih ada. Nah, saya kira beliau mengingatkan itu aja, bahwa ini situasi yang dalam tanda petik krisis, ya mari dalam proses pengambilan keputusan politik kebijakan di tiap kementerian lembaga sampai pemerintah daerah, itu ya iramanya harus sama. Kalau iramanya beda, apalagi iramanya kalau versi pengamat ada investasi untuk 2024 ya repot sekali. Kasihan Pak Jokowi dong. Dia wajar kalau menyampaikan itu. Pak Cahyo, Anda melihat ketidakkompakan itu karena ada kepentingan politik 2024 di antara para menteri? Seandainya ada, sah-sah saja. Wajar-wajar saja. Tapi Pak Jokowi mengingatkan, ini loh, kita itu punya tanggung jawab di 260 juta. Jadi beliau mengingatkan semua, termasuk saya juga yang diingatkan. Itu aja saya kira tadi pengantar dari Pak Muldoko sudah sangat-sangat tepat. Itu aja. Saya ke Pak Halim. Pak Halim, saya ingin tahu suasana sidang kabinet setelah itu seperti apa Pak? Berlanjut tegang atau seperti apa setelah Pak Jokowi mengutarakan kejengkelannya ketika itu? Kalau saya pribadi Mbak Nana, ketika melihat Pak Presiden menyampaikan sikap seperti itu, saya mensikapi itu sebagai sebuah warning, peringatan kepada pembantu-pembantunya. Nah, saya mensikapinya, pertama itu sebagai sebuah kewajaran seorang pemimpin untuk mengingatkan pembantunya bekerja lebih maksimal. Kemudian yang kedua, saya nggak usah melihat lingkungan Mbak Nana, saya langsung introspeksi. Apa yang sudah saya lakukan selama ini atas arahan-arahan Bapak Presiden, saya langsung mereview, mulai dari saya mengeluarkan SE tentang padat karya tunai desa, merespon COVID, yang sebenarnya konteks COVID-19 itu kan ada dua. Satu kesehatan, yang kedua ekonomi. Nah, dua hal ini saya review, Kementerian Desa sudah melakukan apa saja sampai detail. Nah, jadi Pak Halim, Anda tidak merasa Anda tidak merasa yang tidak punya perasaan yang sama, yang tidak melakukan langkah-langkah, yang melakukan langkah-langkah yang biasa-biasa saja, tidak extraordinary, itu bukan kementerian Anda, Pak? Saya tidak. Jadi saya tidak melihat siapa-siapa. Saya melihat Pak Presiden sebagai pemimpin memberikan warning. Maka saya melangkah bahwa saya adalah pembantu Presiden. Langkah saya adalah review, introspeksi. Apakah arahan-arahan beliau terhadap saya sebagai pembantunya sudah saya laksanakan dengan maksimal. Nah, ketika saya melakukan review bahwa semua sudah saya lakukan, bahkan dalam kurun waktu 1 bulan, saya sudah menyelesaikan 58% desa dari 74.953 sudah cair BLT-nya,
kemudian 2 bulan kemudian setelah keputusan diambil, sudah 88% dana desa tersalur BLT-nya, maka saya menganggap atau menilai bahwa saya sudah bekerja secara maksimal, percepatan sudah saya lakukan, maka ya sudah, saya nggak usah melihat orang lain, saya melihat jadi Anda tidak khawatir, saya, Pak Halim, maaf saya potong, jadi Anda tidak khawatir akan diganti karena merasa sudah maksimal atau tetap ada kekhawatiran akan di reshuffle? Jadi begini, tugas saya adalah bekerja, melaksanakan arahan beliau secara maksimal, itu tugas saya. Kewenangan beliau adalah memilih dan mengganti menteri. Jadi sesuatu yang berbeda tidak perlu diperdebatkan karena masing-masing punya tugas pokok dan kewenangan masing-masing. Begitu Pak Nana. Saya ke Pak Cahyo. Pak Cahyo, saya ingin tahu percakapan keseharian para menteri sekarang setelah video itu terpublikasi. Apa saja Pak? Apakah memang kemudian kaget loh kok tiba-tiba videonya keluar? Tadinya kan marahnya hanya internal, sekarang seluruh Indonesia tahu kalau kita dimarahi. Bicara-bicara seperti itu nggak Pak Cahyo? Ya wajar, seandainya ada wajar. Tapi itu bagi saya sendiri, itu salah satu yang beliau sampaikan, ya saya anggap itu ditujukan kepada saya sebagai Menpan RB. Langsung saya besoknya habis rapat kabinet, saya kumpulkan teman-teman eselon 1, eselon 2. Ini loh, ada permasalahan. Tata kelola kebijakan pemerintah. Coba introspeksi. Dari kita tuh apa? Ya yang memang belum optimal, mana yang harus disikapi dengan tegas. Jadi saya nggak bisa menilai teman-teman yang lain karena semua menteri itu sudah kerja secara maksimal. Tapi Bapak Presiden kan tahu lebih lengkap mana-mana yang memang menurut beliau belum. Saya kira itu karena kalimat Pak Jokowi malah tidak ada progres sama sekali. Kan kalimatnya sekeras itu Pak Cahyo. Apakah itu artinya Pak Jokowi tidak bisa melihat kerja keras menterinya atau memang menterinya yang terlalu percaya diri merasa sudah bekerja maksimal padahal bosnya bilang tidak? Setiap rapat, setiap ketemu Pak Jokowi selalu mengatakan saya ini orang lapangan. Saya mendengar detail dari semua lapisan masyarakat. Ya beliau cross check. Telahan harian dari intelijen pasti ada, dari perekonomian semua Menko pasti menyampaikan tiap hari dan beliau mendengar langsung dari semua pihak. Saya kira wajar. Saya kira kalau beliau sudah pada posisi itu berarti memang sudah lengkap. Nah, di bidang saya, karena saya anggap juga salah satu mengarah ke saya juga langsung kami konsolidasi, apa yang memang belum maksimal itu aja saya kira Mbak. Pak Cahyo, tapi kan Anda dari partai PDI Perjuangan, Pak, Menteri dari Parpol, Menteri Parpol pengusung, apakah kemudian isu atau spekulasi soal kabinet ini juga sudah mulai dibahas di partai? Begini ya, saya kira kita harus sepakat dulu ini. Namanya menteri itu pembantu presiden. Teken kontraknya bisa 1 hari jadi menteri, bisa setahun jadi menteri, bisa 5 tahun jadi menteri. Siap-siap saja. Kalau toh besok dicopot, saya dicopot, ya harus siap. Kalau ternyata orkestra beliau dari visi misi beliau, oh ini ada yang suaranya pas, harus ganti, itu aja. Kalau sepak bola, oh ini back kirinya nggak pas atau strikernya kurang keras. Jadi saya kira teman-teman menteri harusnya punya sikap seperti itu ya, sama. Tekan kontraknya ya sehari dulu. Jangan lihat dia dari partai mana, dia dari kalau sudah satu di kabinet Indonesia Maju harus kerja. Jadi latar belakang kalau di PKB bagaimana Pak Halim? Sudah mulai ada kasakusuk? Sama lah. Jadi seperti saya sampaikan tadi, saya sebagai pembantu presiden melakukan review tugas-tugasnya dan yang di sisi lain kewenangan Pak Presiden untuk mengangkat atau memberhentikan menteri. Jadi yang tahu menteri ini mau berhenti itu hanya Pak Presiden dan Allah. Jadi hanya 2, Allah dan Presiden itu aja Pak Nana. Jadi intinya sekarang suasana kebatinan kabinet kalau bisa digambarkan seperti apa Pak Halim? Apakah masih bisa fokus kerja atau ada rasa deg-degan atau masih sungkan karena kemudian sekarang semua orang membicarakan dan dinilai tidak perform? Saya ingin tahu suasana kebatinan teman-teman kabinet. Menurut saya biasa-biasa saja, semua bekerja sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing. Misalnya tadi kita ada rapat kerja dengan Komisi 8 dengan Pak Mensos, dengan Pak Bappenas.
kita diskusinya tidak mendiskusikan apa yang sedang dibicarakan banyak orang, tapi kita mendiskusikan misalnya bagaimana penyatuan data ini segera terwujud misalnya. Bagaimana data-data kemiskinan ini segera menjadi satu. By name by address yang dihasilkan oleh Kementerian Desa segera saya serahkan kepada Kementerian Sosial. Karena BLT dana desa itu kan sifatnya sementara karena COVID. Nanti selanjutnya kan semuanya ada di Kementerian Sosial. Justru kita diskusi-diskusi sesuatu yang kemudian bagaimana tindak lanjut atas semua yang kita laksanakan hari ini. Dan kita ambil hikmah, dari semuanya kita ambil hikmah. Hikmah COVID-19, pendataan kita menjadi kelihatan, sangat amburadul, segera kita perbaiki, dan seterusnya. Saya kira tidak ada perubahan apa-apa, kecuali justru kita semakin semangat bekerja, kemudian fokus, dan meningkatkan kinerja kita. Begitu Pak Nana. Begitu Pak Cahyo, seperti itu juga Pak, tidak ada rasa, wah tiba-tiba bisa reshuffle sekonyong-konyong, percuma sudah kerja, tidak ada rasa-rasa seperti itu Pak Cahyo? Ya, saya sebagai orang politik ya, saya harus sadar bahwa tadi kontrak saya ya membantu Pak Jokowi bisa sehari, bisa setahun, bisa 5 tahun, atau bisa lebih. Ya harus siap saja. Karena apapun visi misi Presiden selama 5 tahun ini harus jalan dengan langkah-langkah yang sudah beliau tekankan dan kita menjabarkan dengan baik. Kalau dianggap sepak bola, mungkin saya sebagai kanan luar nggak pas, ya copot nggak ada masalah. Karena untuk mengamankan program visi misi Presiden itu. Dan saya kira ini aja. Jadi saya pada posisi beliau kemarin bicara keras, ya saya anggap itu paling keras. Selama saya kenal beliau mulai zaman wali kota Solo itu adalah statement beliau yang paling tegas, paling keras. Tapi beliau ada dasarnya. Laporan semua pihak, laporan Pak Muldoko sebagai kepala staf juga rutin, termasuk intelijen, semua. Saya kira langsung saya yakin teman-teman menteri juga mengecek masing-masing kementeriannya apa yang sudah kami lakukan. Atau enggak dengan visi misi beliau dengan situasi pandemi COVID ini, mana-mana yang terhambat, mana yang tidak. Saya kira semua sudah langsung konsolidasi. Tidak ada masalah saya kira. Kalau toh Pak Jokowi harus mereshuffle, saya misalnya, ya harus siap tekan kontraknya tadi kok itu. Supaya tim ini jalan dengan baik, orkestra ini supaya bagus itu aja. Baik, Pak Cahyo Kumolo, terima kasih banyak sudah bergabung di Mata Najwa. Pak Abdul Halim Iskandar, terima kasih banyak waktunya untuk Mata Najwa. Selamat malam Bapak-Bapak, selamat bekerja. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih. Kita akan kembali karena masih banyak hal yang mau kita bicarakan. Ada apa di balik jengkelnya Pak Jokowi? Sesaat lagi.